I just wanna dance, oh, oh, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku, kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Hari ini aku mau lipat-lipat baju ya teman-teman. Jadi hari ini tuh jadwal aku buat lipat-lipat baju karena stok di lemari itu udah pada kosong gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kegiatan aku lumayan banyak gitu ya teman-teman. Ada lipat baju, terus ada kegiatan yang lain. Pokoknya terus ikutin aktivitas aku di hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang aku share ini bisa memotivasi kalian untuk beberes rumah ya, dan tentunya semakin bersemangat karena lihat video aku ini. Ini untuk cucian kemarin yang belum sempet aku lipetin. Jadi ini tuh kebanyakan baju anak-anak aku ya teman-teman. Terus juga ada baju kerja suami juga, itu yang di keranjang sebelah sana. Itu masih numpuk juga, belum aku lipetin. Jadi aku lipetin nyicil-nyicil aja gitu ya teman-teman. Yang penting stok di lemari itu aman. Nah, ini berhubung stok lemari itu udah habis, jadi ini aku langsung kerja buat ngelipetin baju gitu. Karena selain waktu yang gak ada, juga aku tuh kalau udah bersih-bersih rumah di pagi hari itu biasanya udah capek gitu ya teman-teman. Terus habis bersih-bersih aku harus urus anak lagi, terus juga nyiapin makanan. Jadi untuk lipetan baju kayak gini tuh sering ketunda-tunda gitu, makanya jadi banyak kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau untuk nyuci baju aku usahakan setiap hari, kalau enggak maksimal itu 2 hari sekali gitu teman-teman. Ya begitulah aktivitas aku sehari-hari, pokoknya semua itu harus dibagi-bagi gitu. Yang penting anak-anak udah pada makan, terus udah ada makanan gitu ya teman-teman. Karena kan kita itu di sini ngerjain semua ini tuh tanpa ART, jadi kita kerjain sendiri. Jadi harus pintar-pintar kita buat membagi-bagi pekerjaan gitu ya teman-teman. Pokoknya yang penting itu semua dikerjain walaupun nggak dalam satu waktu, tapi yang penting ada baju bersih, terus ada makanan, piring juga bersih, dan anak-anak juga keurus gitu teman-teman. Nah, seperti biasa kalau aku lagi beberes kayak gini ditemanin sama anak-anak aku ini ya teman-teman. Ini kakak Nabila lagi ngikut buat ngelipetin baju juga. Ini juga ada Asa ngikut buat ngerecokin gitu teman-teman. Jadi untuk bajunya itu dia taruh-taruh di atasnya, terus ini baju yang udah aku lipetin dia ambrukin gitu ya. Pokoknya kayak gini ya teman-teman, kalau lagi beberes itu pasti anak-anak ngikut, jadinya kayak gini riuh banget gitu. Tapi semua harus dinikmati karena dengan adanya anak-anak rumah jadi rame, terus kita juga ada temennya gitu ya teman-teman. Pas suami lagi berangkat kerja tentunya kita ada temennya, yaitu anak-anak kita. Oh ya, di sini juga aku mau sedikit sharing masalah perasian gitu ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman aku setelah aku punya 2 anak, ini aku baru tahu teori perasian itu di anak yang kedua ini ya teman-teman. Pas dulu kakak Nabila itu aku sama sekali nggak tahu masalah perasian gitu. Jadi dulu pas kakak Nabila itu ASI aku sempet sedikit gitu ya teman-teman, karena aku tuh nggak tahu teorinya, cuma tahu
katanya suruh makan sayur yang banyak, terus makan sayur katuk terutama gitu ya teman-teman, terus bayam dan yang lain-lain. Tapi di aku tuh nggak ngefek gitu teman-teman, walaupun aku udah tiap hari makan sayur katuk, udah makan kacang-kacangan kayak jagung, terus kacang sangrai, tapi tetap aja asiku itu sedikit gitu. Nah ternyata aku itu belum menerapkan yang namanya cara kerja ASI gitu teman-teman. Nah setelah anak kedua ini aku barulah belajar masalah perasian, lebih aku dalamin dan aku benar-benar belajar tentang ASI gitu ya teman-teman. Dan aku tuh pertama kali lihat masalah perasian itu di YouTube-nya Mami Ivon. Dulu tuh nama channelnya itu Kelas ASI 19 kalau nggak salah. Sekarang udah ganti nama kayaknya channelnya, tapi aku nggak tahu namanya apa karena aku udah sekarang udah jarang lihat ya teman-teman. Nah itu di situ tuh lengkap banget, dia itu membahas masalah perasian dari masalah ASI yang dikit, terus masalah cara meningkatkan produksi ASI gitu. Sebenarnya di YouTube itu banyak yang bahas tentang perasian gitu ya teman-teman, tapi aku tuh lebih enak kalau lihat YouTube-nya Mami Ivon karena di situ tuh lebih lengkap, terus lebih mudah untuk dimengerti gitu teman-teman. Dan di situ aku baru mengerti bahwa cara kerja ASI itu tidak hanya sekedar kita harus makan sayuran ataupun makan kacang-kacangan gitu. Ternyata hal yang terpenting itu kita harus cukup minum. Jadi paling enggak kita itu minum 3 liter sampai 4 liter air gitu teman-teman. Karena ASI itu kan air ya teman-teman. Jadi kita itu harus mencukupi kebutuhan air minum kita. Nah untuk air minumnya itu ya diusahakan minum air putih gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu sedia air putih itu 4 liter. Terus untuk sayur aku tuh malah jarang makan sayur gitu teman-teman. Dan katanya Mami Ivon itu hal yang terpenting kedua itu adalah pengosongan payudara yang maksimal. Jadi pengosongan payudara yang maksimal itu kita dapat melakukannya dengan cara dipumping. Walaupun kita itu full DPF atau full nenenin langsung, tapi kita juga butuh untuk pumping juga ya teman-teman, untuk menstimulasi ASI kita. Jadi seolah-olah itu kita itu butuh ASI itu lebih banyak gitu teman-teman. Nah untuk pengosongan payudara itu ada jadwal-jadwal pumpingnya gitu ya teman-teman. Ada power pumping, ada cluster pumping. Kalau power pumping itu biasanya dilakukan pada malam hari, itu dilakukan selama 1 jam. Jadi misalkan nih payudara kanan 10 menit, nanti kita berhenti 5 menit, terus kita lanjut untuk pumping di payudara yang sebelah kiri 10 menit, nanti kita berhenti lagi 5 menit dan seterusnya kayak gitu selama 1 jam. Nah untuk hasil pumpingnya usahakan jangan kita kasihkan ke dedek bayinya ya teman-teman, apalagi kita kasih asipnya itu pakai dot karena itu dapat mengganggu pelekatan si bayi. Jadi kemungkinan si bayi itu nanti bisa bingung puting gitu teman-teman. Nah aku walaupun aku pumping itu hasil pumpingnya nggak aku kasihkan ke adik Aza gitu teman-teman. Walaupun hasil pumpingnya itu aku taruh di kantong asip, tapi itu enggak aku kasihkan, cuma aku simpen, terus habis itu aku buang karena emang enggak kepakai juga. Dan untuk penyimpanan asinya itu kalau di freezer kulkas yang 1 pintu itu bertahannya cuma 1 minggu, dan untuk di freezer yang besar yang biasanya buat daging itu bisa bertahan 6 bulan. Nah kalau kalian yang punya freezer bagus, maksudnya yang lebih tahan lama kayak freezer daging, itu bisa disimpan 6 bulan ya teman-teman. Kalau misalkan pingin nyimpen ASI buat jaga-jaga pas kita sakit ataupun lain-lain pas kita lagi perjalanan, kalau misalkan kita pingin pakai asipnya itu bisa. Tapi kalau aku sih karena aku full di rumah, jadi aku nggak menggunakan asipnya ya teman-teman, jadi full aku nenenin aja. Dan itu beneran deh
bikin BB-nya anak aku itu jadi naik drastis gitu ya teman-teman. Adik Aza itu dulu beratnya 15 kilo di usia 1 tahun. Jadi kalau kalian yang udah sering nontonin video aku, kalian pasti tahu kalau adik Aza itu dulu tuh gemuk banget. Ini kurus karena semenjak aku sapih gitu ya teman-teman. Nah untuk pelancar ASI itu aku dulu pakai Mom Uung. Itu kalau pelancar ASI untuk penambahan nutrisi aja ya teman-teman, karena kita itu kan nggak mesti makan makanan yang sehat terus, terutama aku ini yang setiap hari itu harus ngurus 2 anak, terus juga bersih-bersih rumah juga. Makanya aku tuh makannya agak amburadul gitu teman-teman. Nah untuk mengganti nutrisi aku pakai pelancar ASI yang merek Mom Uung. Terus aku juga pakai pompa ASI Mom Uung juga. Nah nanti kalau kalian butuh linknya nanti aku kasih ya teman-teman, bisa komen di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian butuh link dari Mami Ivon juga nanti aku kasih linknya juga. Jadi nanti kalian bisa belajar perasian di situ. Nah itu tadi sedikit sharing aku tentang perasian gitu ya teman-teman. Semoga dapat dimengerti dan bisa membantu kalian yang lagi mengasihi juga. Ini kita lanjut ke aktivitas aku selanjutnya. Di sini aku tadi habis bersihin kulkas, cuma aku lap-lap aja untuk bagian-bagian dalam kulkasnya. Terus ini aku susun kembali untuk makanan-makanan yang ada di kulkas ya teman-teman. Ini ada ubi jelembu, terus ada pepaya, ada cabai, dan ada kentang gitu teman-teman. Ini stoknya nggak banyak-banyak banget karena aku tuh sekarang udah jarang food prep ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau masukkan si es batu, karena kalau lagi puasa kayak gini tuh kalau nggak ada es batu kayak gimana gitu ya teman-teman. Karena kalau kita lagi puasa itu butuh banget yang namanya es, dan aku tuh kalau nggak ada es itu nggak bisa gitu ya teman-teman, karena hawanya itu haus banget. Terus ini lanjut lagi ke aktivitas aku selanjutnya. Di sini aku mau ngilangin rumput yang ada di samping-samping kontrakan ini ya teman-teman. Jadi ini tuh rumput yang merambat gitu dari bawah, ini merambat ke atas kontrakan aku. Nah ini mau aku bersihkan, ini dibantuin sama kakak Nabila. Nah ini untuk rumputnya udah selesai aku cabutin. Terus habis ini mau aku sapu-sapu juga karena kotor banget ya teman-teman untuk bekas cabutan si rumputnya. Ini aku sapu-sapu dikit aja, nggak semuanya aku sapu karena aku hari ini udah capek banget juga. Terus selanjutnya ini aku mau nyabutin rumput yang ada di tanaman gelombang cinta. Jadi untuk tanaman ini itu tanamannya ibu kontrakan yang ditaruh di depan kontrakan gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau masak buat menu berbuka puasa. Di sini aku tadi habis ngerebus telur. Nah ini aku ngerebus telurnya itu 6 biji. Terus ini aku lagi ngupasin telurnya dibantuin sama kakak Nabila sama adik Aza. Nah untuk kakak Nabila itu dia tuh paling seneng sama yang namanya telur rebus gitu ya teman-teman. Jadi biasanya dia tuh kalau habis bantuin aku ngupasin telur rebus kayak gini itu pasti dimakan, dan biasanya dia itu bisa nyemil 2-3 butir telur rebus gitu. Nah jadi di sini aku mau bikin sambal balado kentang campur telur gitu ya teman-teman. Tapi untuk baladonya itu nggak aku kasih cabai karena ini kan yang makan anak-anak juga. Jadi nggak aku kasih cabai, cuma bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lengkuas gitu ya teman-teman. Tadi aku udah selesai ngupasin telurnya. Terus ini aku lanjut mau goreng si kentangnya yang udah aku potongin dadu gitu. Nah ini nanti rencananya mau aku buat
buka puasa sama buat menu sahur gitu ya teman-teman, karena emang ini tuh banyak. Terus juga kalau kayak balado telur itu kan balado kentang itu kan tahan lama juga asalkan kita panasin terus gitu ya teman-teman. Nah ini untuk kentangnya udah kering, jadi aku angkat aja. Terus selanjutnya ini aku mau goreng telurnya. Ini telurnya sisa 4 biji ya teman-teman, karena tadi udah dimakan kakak Nabila sama adik Aza. Jadi ini aku goreng 4 biji. Terus ini udah mateng, mau aku angkat. Nah sekarang aku mau numis bumbunya. Ini seperti biasa aku tuh kalau bikin bumbu itu diulek ya teman-teman, karena aku nggak punya blender. Nah ini aku ulek sampai harum gitu. Setelah harum terus kentang sama telurnya aku masukkan. Nah ini setelah tercampur rata aku mau masukkan si santan kara. Aku pakai 1 biji aja, terus aku aduk-aduk lagi biar tercampur rata ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa dikasih air ya teman-teman, terus kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata gitu. Nah untuk airnya di sini aku pakai sedikit air aja. Nah nanti ditunggu sampai sedikit asat untuk airnya gitu ya teman-teman. Nah ini tadi aku masukkan gula merah, kaldu bubuk dan garam. Nah nggak kerasa udah sampai di akhir video aja ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.